Ini adalah sebuah PC gaming handheld yang menurut kita nggak terlalu menarik saat dia launching. Karena pada saat itu, ROG Ally yang pertama itu masih beredar di pasaran dengan prosesor yang lebih kencang dan harganya malah lagi turun sampai ke 7 jutaan. Tapi sekarang, pas ROG Ally Z1 itu udah nggak ada di pasaran dan Lenovo Legion Go S ini lagi turun-turunnya ke 7,3 juta, ini baru cukup menarik. Ditambah, ROG malah nge-launching Xbox Ally yang warna putih itu harganya di 10 jutaan dan bahkan dengan prosesor yang nggak lebih kenceng dari Lenovo Legion Go S ini. Buat sebuah handheld, unboxing Legion Go S ini nggak terlalu spesial. Boxnya ini nggak seperti Xbox ROG Ally yang diperhatiin banget desainnya, dan kelengkapannya pun hanya device dan charger 65 watt aja. Cukup simple, tapi ya dengan handheld di harga segini ini maklum lah. Untuk chargernya seharusnya ini yang versi Indonesia ya, tapi mungkin karena ini sampel dari luar negeri, jadi kita dapat casan yang seperti ini. Nah, kita masuk ke desain dari handheldnya sendiri. Bentuknya itu lebih bulat dari ROG Ally yang original dan juga lebih curvy di bagian belakang agar ngasih grip yang mirip dengan controller Xbox yang biasa kita pegang, walaupun gripnya itu nggak seenak ROG Xbox Ally. Tapi ya ini udah cukup mirip dengan controller dan masih gampang untuk masuk ke tas buat dibawa-bawa. Cuma ya agak tebal aja karena tebal dari Legion Go S ini sendiri ada di 22,4 mm di bagian layarnya, sementara di bagian gripnya itu tebalnya sekitar 41 mm. Kita saranin sih untuk pakai pouch lagi biar analognya nggak kesenggol-senggol pas dibawa. Nah, buat beratnya sendiri, handheld ini ada di sekitar 738 gram. Ini cukup berat, mengingat handheld lain itu lumayan ringan, bahkan dibanding Xbox Ally X sekalipun. Gue cukup yakin sih kalau pakai ini saat commute itu bisa pegel lama-lama. Buat layarnya dia berukuran cukup besar ya buat sebuah handheld di 8 inch dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz touchscreen. Make sense buat handheld yang speknya nggak terlalu gede-gede banget. Color gamutnya pun cukup oke buat handheld murah, nggak se-immersive OLED, tapi cukup buat main game kekinian aja. Kalau dibanding Steam Deck OLED, dia masih menang di refresh rate ya. Nah, tapi ukuran layar segede gini juga bikin gripnya itu jadi kelebaran. Dan balik lagi, bikin handheld ini makin tidak terlalu portable. Ya, tapi so far ya, soal portability, walaupun dibilang ini adalah Legion Go S, yang mungkin S-nya itu adalah small, tapi handheld PC ini nggak sekecil itu. Buat konektivitasnya, di atas itu ada dua USB 3.2 Gen 2 10 GB yang udah full function, alias bisa PD dan DP, jadi kalian bisa main dengan monitor portable sambil dicas sekalipun. Dan di bawah ada juga micro SD card slot kalau kalian mau nambah storage. Lalu buat softwarenya sendiri, review unit kita itu kan memakai OS Windows, yang berarti ya feelingnya Windows banget. Navigasi kita itu bergantung dengan touchscreen atau trackpad kecil yang ada di bawah analog right ini. Quick settingnya nggak se-smooth Armoury Crate ya, sering lag dan bahkan suka nge-freeze di waktu random. Di dalam quick setting ini ada 3 profile yang kita bisa pilih dan udah kita catat juga ketiga TDP-nya. Untuk quiet dia ada di 10 watt, sementara balance ada di 15 watt dan performance di 25 watt. Kalau kita colok Legion Go S-nya ini, dia bahkan bisa sampai 30 watt. Kerennya, walaupun murah tapi handheld ini udah pakai analog Hall effect dengan 0% circularity error, dihias juga dengan RGB di sekitarnya. Triggernya juga udah pakai magnetic Hall effect dengan stopper biar jadi button yang feelingnya mirip dengan mechanical button. Jadi overall udah kayak controller kekinian lah. Hanya aja thumb gripnya ini tipis banget. Bahkan unit review kita aja thumb gripnya itu udah botak. Sementara face buttonnya bentukannya ini glossy, mirip face button Xbox tapi nggak berwarna aja. Sementara di bagian belakang ada 2 extra button yang bisa dimodif lagi. Ya overall controllernya udah mantep, tinggal ya gripnya aja yang kegendutan. Kenyamanan dan gripnya ini masih kalah sih kalau dibanding dengan ROG Xbox Ally Series.
Alasan kenapa Legion Go S ini dulunya sempat nggak menarik adalah CPU-nya yang masih pakai Ryzen Z2 Go. Ini adalah custom chip yang diorder oleh Lenovo ke AMD yang dimaksudkan itu agar nggak secupu Z2A tapi juga nggak semahal Z2 Extreme. GPU-nya ini sayangnya masih berbasis RDNA 2 walaupun untungnya CPU-nya ini sudah berbasis Zen 3 Plus. RAM-nya berukuran 16GB LPDDR5X yang tentunya disoldered dan nggak bisa di-upgrade. Sementara SSD-nya secara default kita dapat 512GB 2242 PCIe Gen 4 yang nggak terlalu kencang, namun tentunya bisa di-upgrade bahkan sampai yang 2280 sekalipun. Nah, kalau secara performa CPU, Z2 Go ini hanya punya performa setengah dari Z1 ataupun Z2 Extreme. Walaupun ini masih kencang dari Z2A yang ada di ROG Xbox Ally, tapi ini membuktikan kalau handheld yang harganya di 10 juta ke bawah, performa CPU-nya itu nggak terlalu diperhatiin. Untungnya, buat main game ya Legion Go S ini lumayan kencang, asalkan kita main di resolusi di bawah native. Atau kalau mau di resolusi native, gamenya yang mesti ringan. Contoh, di Cyberpunk 2077, kita bisa main sampai 60 FPS di 1000p, tapi kalau mau mainnya di 1200p, ya siap-siap aja untuk cuma dapat sekitar 40-an frame rate-nya. Spider-Man 2 pun bisa nih dapat sampai 60 fps tapi di 800p aja. Forza Horizon 5 kerennya dia bisa dapat sampai 60 fps di 1200p. Tapi ya namanya juga handheld, apalagi ini underpowered, kita saranin sih untuk main game yang ringan-ringan aja. Dan kalau suka, yang jadul-jadul itu sebenarnya banyak sih yang masih deserve buat dimainin sekarang. Kayak Persona 4 itu dia masih bisa dapat 60 fps walaupun di quiet mode sekalipun, atau Hades yang bisa dapat sampai 112 fps. Dan Hollow Knight Silk Song pun bisa dapat ratusan fps juga mau di quiet ataupun performance mode. Nah, buat suhunya itu sendiri, di profil performance kita bisa lihat kalau CPU-nya ini bisa spike di 90 derajat sekali, tapi akan stabil di 75 sampai 80 derajat Celcius dengan power consumption yang seperti kita bilang tadi stabil di 25 watt. Lalu buat pengalaman main di handheld ini, sebenarnya jujur fun ya. Face buttonnya nyaman, analognya akurat, layarnya gede, speakernya kencang, dan triggernya juga udah punya stopper. Tapi ada beberapa catch di sini. Buat main game AAA dengan FPS yang tadi kita liatin, itu butuh profile performance yang makan baterai banget. Dan tentunya 55,5 Wh itu nggak bisa mainin game AAA lama-lama. Yang paling make sense ya mainnya di profil quiet tadi yang berarti gamenya itu terbatas. Buat dipakai main game bepergian di mobil sih asik ya, tapi ya siap-siap aja kalian nyolok mulu ke power bank atau casan mobil. BTW, kalau kalian mau bongkar handheld ini, notes aja kalau ada sekrup di bagian atas konektivitas dan juga di bagian bumper ada 2 sekrup lagi. Untungnya kalau kita lagi main game terus kita mau sleep, terus dari sleep to wake itu sekarang udah nggak terlalu lama walaupun basisnya masih Windows 11. Kalau di luar negeri, Legion Go S ini dijual dengan 2 varian. Warna putih buat Microsoft Windows, sementara warna hitam untuk Steam OS. Kalau Windows OS, ya seperti yang kita bilang tadi, dia itu lemot, RAM-nya kepake banyak, dan bahkan Legion Quick Setting-nya itu suka nggak responsif. Tapi saat kita ganti ke Steam OS, itu jauh banget lebih smooth-nya. Karena dia support secara native, jadi welcome screen kita itu disambut dengan tutorial dan juga pengaturan profile yang udah ada. Bener-bener tinggal main dan pakai gitu aja. Bahkan kita bisa set custom TDP-nya di dalam quick setting-nya Steam. Dan performa gamingnya itu cukup berbeda. Di Cyberpunk, dia bisa beda lebih dari 10 FPS dan Spider-Man 2 pun bisa beda 12 FPS. Kalau misalnya berbedanya itu antara 40 ke 60, ini adalah perbedaan antara playable atau enggak. Wow! Dan juga dengan wake from sleep yang lebih cepat dibandingin Windows. Kita udah duga sih kalau device ini memang built for Steam OS. Tapi ya balik lagi, kalau kita mau pakai Windows, kita bisa main game Steam atau launcher lain dengan mudah. Tapi kalau pakai Steam OS, kita nggak bisa main game yang ada di Epic atau bahkan PC Game Pass. Ya bisa sih, tapi agak diakalin. Jadi ya fokus dengan ekosistem Steam aja. Sebenarnya nih ya, dengan tweak-tweak sedikit yang tutorialnya itu ada di YouTube, kita bisa tahu pakai Xbox Full Screen Experience di sini, dan feelingnya itu kurang lebih sama loh dengan ROG. Lebih intuitif dan bahkan lock screen aja bisa pakai controller. Cuma memang tweak ini nggak memberikan performa lebih ataupun RAM yang lebih ringan, jadi beda ya dengan Full Screen Experience native yang ada di Xbox Ally.
Kalau harganya sekarang udah turun ke 7,3 jutaan, jujur Legend Go S ini baru aja menarik karena di harga segitu gak ada gaming PC handheld berbasis x86 lain yang performanya di atas si Legend Go S ini. Apalagi selain performa, secara build quality dia udah lumayan, garansinya resmi, dan juga bisa diinstal Steam OS secara native pula. Nah kalau dibandinginnya itu sama Steam Deck itu dia yang harganya sepadan sama si Legend Go S ini, itu masih pakai LCD dan masih 256 pula. Sementara untuk yang OLED-nya harganya agak mahal dan menurut gue sekarang udah nggak terlalu worth it, mengingat garansinya juga bukan garansi resmi. Kompetitornya si Legend Go S ini yang paling mendekati, yang paling mirip gitu ya, itu cuman ROG Xbox Ally sekarang dengan harga yang paling murah tadi gue lihat di Tokped itu 9,4 jutaan. Dan CPU-nya lebih cupu daripada si Legend Go S ini. Membuat gue berpikir 2 kali ya kayaknya untuk milih si Xbox Ally karena agak nanggung gitu. Kenapa gue harus beli yang lebih mahal tapi dapetnya yang lebih cupu? Walaupun memang secara baterai dia lebih gede, terus juga secara grip dia lebih nyaman, tapi ya tetap aja lu dapet hal efek men di Legend Go S ini. Nah sementara Legend Go S menurut kita secara pengalaman Windows-nya itu nggak terlalu menyenangkan. Dia agak lemot, kadang suka ketiban-tiban prosesnya dengan produk natifnya Windows kayak Copilot, OneNote, OneDrive, dan lain-lain. Terus juga kadang-kadang si RAM usage-nya itu bisa sampai 60-70% padahal nggak lagi ngapa-ngapain. Sementara PC handheld itu kan RAM-nya sangat terbatas ya. Dan kalau kita mod sedikit ke Xbox Full Screen Experience, walaupun dia jadi lebih intuitif karena bisa dipakai dinavigasi pakai controller, tapi nggak membuat RAM-nya itu berkurang konsumsinya. Jadi ya menurut gua mod Xbox Full Screen Experience itu nggak worth it di Legend Go S ini. Sementara kalau misalnya kalian memang memakai Legend Go S ini hanya untuk gaming dan gaming only, kita sih menyarankan untuk install aja yang Steam OS karena jauh lebih intuitif. Terus secara kayak programmingnya dia nggak butuh Lenovo quick settingnya itu yang lemot itu, dia bisa secara native, bahkan kita bisa custom TDP juga. Dan bahkan di Steam OS ini wake-nya itu lebih cepet dan kita sleep juga lebih cepet, nggak perlu 2 kali neken saat pakai Windows. Ya tapi itu balik lagi ke usage kalian. Kalau misalnya kalian mungkin mau sambil Discordan, sambil main game, mungkin lebih gampang di Windows daripada di Steam yang harus ngakalin dulu. Tapi menurut kalian lebih enak mana nih? Kalian lebih milih Xbox Ally yang pakai full screen experience atau milih Legend Go S yang diinstal Steam OS?